Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk dalam majelis ilmu pada kesempatan siang hari ini. Tentunya kita berharap ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan menuju kepada zaman yang penuh dengan keilmuan. Di kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya diminta untuk membahas tentang fikih seputar waris, gitu ya. Kalau bahas fikih seputar waris itu sebenarnya satu pertemuan yang tidak cukup, gitu ya. Kami aja ketika S1 itu ketika bahas itu 1 semester. Cuman di kesempatan ini tentunya yang nggak mungkin terus 1 semester kita rangkum dalam 1 pertemuan. Jadi yang saya bahas adalah urgensi daripada ilmu waris ini, kemudian sejauh mana pentingnya dalam syariat kita sebagai umat Islam. Ini siang-siang ini kering ya tenggorokannya. Baik, jangan sediain air. Ketika berbicara tentang faraid atau ilmu waris ya, faraid sama waris itu maknanya sama kan? Yang jelas ini adalah bagian dari syariat kita. Dan Rasulullah itu uniknya, Rasulullah itu bilang gini, satu ilmu yang pertama kali hilang di dunia ini nanti itu adalah ilmu waris, ilmu faraid. Kenapa demikian? Yaitu bagian dari sunnatullah dan pertanda daripada waktu yang semakin akan hilang atau akhir zaman, gitu kira-kira. Tapi setidaknya kalau kita mencoba untuk mengamalkan ilmu waris ini, maka insya Allah ini bagian dari bagian dari satu fadilah di mana kita menghidupkan satu dalam Islam. Jadi ketika berbicara tentang ilmu faraid atau ilmu waris, ini adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta waris dan cara penghitungannya sehingga dapat diketahui bagian daripada setiap pihak yang berhak itu berapa. Jadi seringkali kita menemukan, bahkan kepada kami ya, saya tuh sering beberapa kali dipanggil untuk konsultasi waris, di mana terjadi beberapa hal yang menimbulkan konflik di antara keluarga, yakni adalah ketika waris itu belum dibagi-bagikan. Alasannya, wah ini kuburan bapak aja masih basah, udah mau bagi waris aja. Nanti kemudian setelah beberapa tahun ada satu yang meninggal dari keluarga, kemudian pihak anak-anaknya itu mengklaim, nah itu sudah mulai itu jadi perpecahan. Maka yang namanya pembagian warisan itu tidak boleh ditunda terlalu lama, tidak boleh. Maka ada hal yang kemudian nanti kita bahas ya, beberapa kekeliruan fatal dalam masalah ilmu waris, sehingga itu bisa menjadi bom waktu dalam keluarga kita. Kalau kita bicara masalah masyru'iyahnya terkait masalah ilmu waris, sebenarnya ada dalam surah An-Nisa, semuanya itu ilmu waris ya. Di awal-awal itu ilmu waris semuanya. Ayat 7, 11, 12, 76 gitu ya. Itu ada berbicara tentang pembagian waris. Kemudian dalam hadis dikatakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza min ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat dekatnya Nabi. Sampai beliau ini adalah terkenal ya orang yang paling kepo pada Rasulullah. Kalau bahasa sekarang itu ya. Sampai-sampai pengen tahunya, besar pengen tahunya beliau kepada Rasulullah, beliau sampai pindah rumah. Ini Abu Hurairah. Nah, suatu hari Rasulullah bilang kepada Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid katanya. Dan ajarkanlah ilmu faraid itu. Karena kenapa? Karena ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu yang ada dari ilmunya Allah. Dan dia nanti dilupakan sama manusia. Dan kelak kata Rasulullah, ilmu faraid itulah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Nah, ini nanti khawatirnya kalau ilmu ini tidak dikembangkan, ilmu ini tidak dipraktekkan, khawatirnya ilmu ini ya hilang begitu saja gitu ya. Maka para ulama kemudian menjadikan ilmu faraid itu ilmu yang paling penting dalam Islam. Bukan paling penting, maksudnya ilmu yang juga memiliki posisi penting dalam Islam. Nah, ada sejumlah kekeliruan ya dalam kehidupan kita di masyarakat ketika berbicara masalah ilmu waris ini. Sehingga ini masuk dalam kategori penyimpangan dalam waris ya. Yang pertama adalah ketika pembagian waris itu anak laki-laki disamakan jatahnya dengan anak perempuan. Ini keliru. Tapi ada juga kelompok atau golongan-golongan manusia yang mungkin ngajinya baru sedikit, kemudian keluar bahwa ilmu waris dalam Islam itu justru adalah wujud ketidakadilan Islam kepada wanita. Ya ini juga harusnya Anda pelajari dulu ilmu waris secara detail sehingga Anda paham di mana letak ketidakadilannya. Padahal kalau kita belajar ilmu waris secara detail, ilmu waris itu justru lebih banyak menguntungkan wanita daripada laki-laki. Yang kita baca hanya satu ayat apa? Lirijali bahwasanya hak laki-laki itu 2 kali lebih banyak daripada hak wanita, gitu kan? Padahal kalau kita main hitung-hitungannya tidak seperti itu juga. Hanya beberapa kasus aja. Padahal ada 11 kasus dalam ilmu waris itu yang lebih banyak menguntungkan pihak wanita daripada laki-laki. Ada dalam artikel saya, silahkan dalam buka di Google atau di rumahfikih.com ya, tentang apakah benar ilmu waris itu diskriminatif terhadap perempuan. Itu saya menjelaskan ada 11 kasus yang pada laki-laki itu lebih banyaknya hanya pada 8 kasus saja. Lebih daripada itu, lebih banyak hak perempuan daripada laki-lakinya, gitu ya. Nah, menyamakan antara hak laki-laki dengan perempuan dalam waris ini juga keliru, karena ada hitung-hitungannya yang sudah mutlak dalam Al-Quran, gitu ya. Kemudian pembagian warisan sejak masih hidup ini juga tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang kemudian bilang begini, nah kalau nanti bapak meninggal, tanah yang 5 hektar itu kamu pegang, kamu punyamu. Kemudian kontrakan yang 100 pintu itu punya adikmu yang perempuan. Kemudian sapi ternak yang 3.000 ekor itu punyamu. Itu misalkan seperti itu. Itu bukan waris namanya, itu wasiat. Dan wasiat bagi ahli waris dalam hadis Nabi dikatakan la wasiyata li warithin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Tapi nanti dalam kitab fikih, beberapa kitab fikih terutama dalam pandangan mazhab Syafi'i, wasiat untuk ahli waris itu dibolehkan dengan ridho masing-masing ahli waris. Kalau salah satunya tidak ridho, maka harus dibagikan secara waris lagi nanti, gitu ya. Nah, ini terkait masalah kekeliruan dalam masalah ilmu waris. Jadi membagi waris yang masih hidup itu keliru. Kemudian hibah bercampur waris. Kalau kita mau membagi hibah, itu sebaiknya hibahnya diberikan sebelum meninggal. Kalau ada seorang bapak bilang, nah saya hibahkan, itu misalkan kepada anak-anaknya, saya hibahkan kepadamu sawah yang 5 hektar yang ada di mana? Di Jawa Barat.
kepada anak yang perempuan sawah 5 hektar dihibahkan yang ada di Jawa Tengah misalkan begitu. Tapi kapan dimanfaatkannya? Dimanfaatkan setelah meninggal. Nah nanti kecampur sama harta waris itu. Nah ini nggak boleh, ya. Dan hibah itu yang membedakan antara hibah dengan waris itu apa? Hibah itu diberikan sebelum wafat, daya manfaatnya bisa digunakan hari itu juga setelah akad. Saya hibahkan misalkan HP ini kepada antum, ya antum bisa manfaatkan sekarang juga ketika selesai akad, jangan nunggu saya meninggal. Nah itu yang membedakan antara hibah dengan waris. Ya, maka tidak bisa ketika hibah bercampur waris nanti bingung nanti. Maka kepemilikan itu harus langsung ada saat itu juga. Itu kalau hibah. Jangan sampai ketika si pemberi ini meninggal, bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, antara hibah dengan waris belum terbagi, belum terinformasikan secara menyeluruh pada anak-anaknya. Nah, ini kekeliruan. Kemudian kerancuan harta suami istri. Di zaman ini ada istilah harta gono gini yang bercampur antara harta suami dan harta istri, gitu ya. Dalam Islam nyaris tidak ada istilah gono gini, Pak. Jadi mana yang menjadi hak suami itu hak suami, mana yang menjadi hak istri itu hak istri. Seandainya suami istri patungan dibeli rumah, maka harus sudah ada definisi berapa persen dari rumah ini kepemilikan suami, berapa persen dari rumah ini kepemilikan istri. Sehingga ketika suami meninggal ketahuan berapa saham milik suami yang diwariskan kepada istri. Dan tidak semua harta yang ditinggalkan itu lantas jadi milik istri semua, keliru tuh. Ya, ini menjadi klaim nantinya. Ini yang keliru. Tapi seandainya nanti begini, anak-anaknya di akhir itu ketika sudah suaminya meninggal, ya, bapaknya meninggal, si anak-anak semuanya sepakat. Kita sepakat yuk karena ibu sudah menemani bapak dari awal dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Kita tidak usahlah ngomongin waris, semua harta waris kita serahkan kepada ibu. Kalau semua ahli waris ashabul furud ini sepakat, maka silahkan itu bisa menjadi kepemilikan sebelum bahkan harta waris itu dibagikan. Jadi itu diperbolehkan. Jadi nyaris tidak ada istilah gonomini dalam Islam itu terkait masalah waris. Yang sering menjadi kerancuan itu awalnya adalah prinsip bahwa, ya ibu-ibu ya, perhatikan ibu. Prinsip bahwa semua harta suami adalah harta istri itu keliru. Yang benar dalam pernikahan itu suami wajib memberikan istrinya nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan istri zaman ini apa, Pak? Pulsa, skincare gitu kan ya kira-kira ya. Apalagi ya jajannya selain uang dapur ya, uang dapur 3,5 juta Anda kasih kepada istri untuk belanja gitu kan. Selain daripada itu ada hak istri sendiri, misalnya butuh uang tabungan, untuk pulsa, untuk skincare-nya barangkali habis dalam 2 bulan gitu kan ya, atau apapun lah. Itu barangkali kalau dibutuhkan 1 juta ya 1 juta gitu misalkan, atau 1.500 itu transfer sendiri buat istri di luar daripada uang kebutuhan dapur. Nah, selebihnya apa yang dimiliki suami itu milik suami, tidak bisa diklaim istri. Kalau suami sudah memberikan nafkah kepada istri, tidak ada hak bagi istri untuk mengklaim semua harta suami. Dan biasanya harta urusan waris ini kesalahannya berangkat dari sini, berangkat dari klaim bahwa semua harta suami adalah harta istri. Ini keliru, ini perlu diluruskan, ya. Jadi tidak bisa seperti ini. Jadi ketika suami sudah menyatakan kewajibannya dengan memberikan nafkah pada istri, kok ada kelebihan dalam rekening suami, itu punya suami, nggak boleh diklaim istri. Ya, paham ya? Baik, selanjutnya warisan dikuasai istri atau suami, ini juga keliru. Kemudian menunda pembagian waris. Menunda pembagian waris ini justru akan menjadi bom waktu tersendiri untuk keluarga. Seorang bapak meninggal, kemudian yang ditinggalkan mati itu ada istrinya, ada anak 3 orang. Kemudian istri dan anak 3 orang ini sepakat nanti dululah. Kapan? Ya kapan kayak gitu. Udah berlewat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, belum dibagi-bagi ini waris. Anak yang nomor 2 meninggal.
Masing-masing anak ini punya anak, jadi si ibu ini punya cucu. Nanti akhirnya karena sudah terlanjur gede nih si anak nomor 2, mengklaim dia harta warisan bapaknya. Terjadilah cekcok dalam keluarga. Sering terjadi, sering. Dan saya sering mengalami ini ketika menjadi konsultan waris. Gitu ya. Termasuk diantaranya nanti ada suami istri gitu ya. Suami istri punya anak perempuan, 3 orang perempuan. Nah, si suami istri ini punya saudara laki-laki gitu ya, saudara laki-laki. Si suaminya meninggal, istri dapat hak waris, anak-anak dapat hak waris, tapi saudara laki-laki dari si laki-laki almarhum ini juga berhak mendapatkan hak waris. Karena kenapa? Tidak terhijab dia, tidak terhalangi oleh anak-anaknya. Yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan warisnya kalau ada anak laki-lakinya. Nah, ini jadi cekcok lagi. Pak Ustaz, ngapain dia dapat hak waris? Dia nggak pernah datang ketika bapak sakit. Dia nggak pernah datang. Itu urusan lain. Ini urusan Quran nih. Angkanya langsung turun dalam Al-Quran, angkanya gitu ya. Kalau angkanya sudah tertera dalam Al-Quran, kita mau apa? Urusan hati, urusan cekcok sebelumnya itu tinggalkan dulu, berikan dulu hak masing-masing, nanti selesai urusan beda lagi gitu ya. Nah, kemudian menunggu sampai harta laku dijual, baru kemudian membagi sahamnya. Ini keliru. Jadi gimana? Sudah, Anda harus tahu dulu kalau bagian Anda misalkan 1/4, bagian Anda berapa? Oh, saya mendapatkan asobah karena Anda anaknya mungkin barangkali. Nah, itu Anda harus tahu dulu berapa. Nanti kalau sudah laku baru kemudian dibagi, tidak masalah yang seperti itu. Yang penting tahu dulu nih saham saya berapa dari seluruhan harta, gitu ya. Kemudian ada yang bukan ahli waris tapi datang menuntut. Contohnya apa? Kejadian begini. Ada laki-laki, ada suami istri punya anak 3, laki-laki, perempuan. Si laki-laki nomor 2 meninggal, ya, sebelum bapaknya ini meninggal duluan. Dia meninggal duluan sebelum orang tuanya meninggal. Nah, singkat cerita, mereka punya anak nih, punya cucu gitu ya. Si kakek ini meninggal. Meninggal. Dalam ilmu waris, kalau anak meninggal duluan, si cucu ini tidak bisa mengklaim harta waris dari kakeknya kalau nanti suatu saat kakeknya meninggal. Karena kenapa? Terhalangi oleh pamannya. Ini ya, dia datang di menuntut, oh saya punya hak, apa? Atas siapa? Atas hak almarhum bapak saya yang meninggal duluan sebelum kakek meninggal. Anda dapat ente. Tapi nanti ya bisa dibicarakan baik-baik setelah pembagian harta waris kepada neneknya, kepada anak-anaknya, lalu kemudian ngobrol nih bertiga, kita sepakat yuk, kita bagikan 1/3 dari harta waris kita kepada si cucu ini. Boleh kalau seperti itu? Gitu ya. Seandainya nanti terjadi kesepakatan kita bagikan berapa nih hartanya untuk si almarhum, kemudian diturunkan kepada anaknya, itu diperbolehkan. Tapi pada prinsipnya dalam hitung-hitungan ilmu waris, ini anak tidak bisa mengklaim almarhum bapaknya. Nah, ini ya terkait masalah ilmu waris. Kemudian ada yang membagi waris berdasarkan adat. Kalau berdasarkan adat tapi sesuai dengan syariat, maka boleh. Hanya saja yang terjadi adalah adatnya kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Nah, ini yang kemudian apa bisa dikompromikan? Tidak bisa dikompromikan kalau dia bertentangan dengan prinsip syariat. Tapi kalau misalkan sedikitlah bisa dikompromikan. Kalau misalkan begini, ada yang prinsip yang tadi yang saya katakan itu ya, ada anaknya meninggal duluan, kemudian cucunya mengklaim setelah si kakek ini meninggal. Boleh nggak seperti itu? Misalkan ada adat yang mengatakan kalau ternyata pihak keluarga sepakat untuk memberikan 1/3, 1/4 atau 1/8 daripada harta waris, maka diperbolehkan. Nah, itu kan namanya sesuai dengan syariat gitu ya. Itu diperbolehkan yang seperti itu ya. Baik. Selanjutnya ini selanjutnya aja ya. Mungkin berapa menit lagi? 15. Pas tanya jawab berarti ya saya cukupkan aja nanti di ini aja ya. Baik. Kemudian kita juga perlu tahu tentang rukun waris ya. Rukun waris itu ada pewaris, kemudian syaratnya adalah muslim,
sudah wafat dan punya harta. Kalau udah punya harta ya apa yang mau diwarisin? Singkatnya demikian. Kemudian ahli waris ini terdaftar sebagai ahli waris, kemudian hidup saat pewaris masih wafat. Artinya kalau meninggal duluan sebelum pewaris wafat, dia tidak berhak mendapatkannya, keturunannya juga tidak mendapatkan. Kecuali kalau tidak ada paman-pamannya, adanya cuma cucu-cucu aja, ini bisa suatu saat dia mendapatkan, gitu ya. Kemudian tidak gugur haknya. Seseorang itu bisa gugur dari mendapatkan harta waris kalau apa? Kalau dia kafir, atau dia membunuh, atau dia budak, maka tidak bisa. Zaman sekarang tidak ada yang budak, tidak ada, gitu ya. Kemudian tidak terhijab artinya tidak ada penghalang dia mendapatkan waris. Contohnya tadi ada, misalkan saya, istri saya punya saudara laki-laki, saudara kandung, gitu ya, saudara kandung laki-laki. Kok ternyata anak-anak saya perempuan semua, seandainya anak-anak saya perempuan semua, kemudian saya meninggalkan harta banyak, istri saya dapat dalam hitungan waris, anak-anak 3 saya dapat, perempuan semuanya dapat waris, dan dia dapat waris juga di saudara kandung saya. Tapi saudara kandung saya ini tidak akan mendapatkan hak waris kalau ternyata ada anak saya satu saja misalkan laki-laki, maka dia terhalang. Nah, ini ya, ini salah satu di antara syarat daripada ahli waris. Kemudian syarat harta adalah bukan harta yang sengketa dan dimiliki sepenuhnya, gitu ya. Artinya memang kalau dalam istilah itu milkiyah tamah, dimiliki secara sempurna, keseluruhan, gitu ya. Halal, kemudian tidak tercampur antara suami istri, bukan tercampur juga, tidak tercampur juga dengan partner bisnisnya, dan sudah dikeluarkan untuk kewajibannya seperti pembiayaan jenazah, utang-utangnya serta wasiat, gitu ya. Nah, di antara syarat waris adalah wafatnya pewaris, kemudian masih hidupnya ahli waris, dan tidak adanya penghalang. Sudah ini sudah kita bahas. Baik, langsung kepada pembahasan siapa saja ahli waris itu. Ahli waris itu, Pak, sebabnya di antara penyebab orang itu bisa mendapatkan ahli waris adalah pernikahan, kemudian keturunan, gitu ya. Maka atau wasiat wajibah. Tadi saya sempat ngobrol dengan Ustaz ini, kalau anak tiri itu dapat apa enggak? Anak tiri itu bisa mendapatkan waris bukan karena pernikahan, bukan karena keturunan, tapi karena wasiat wajibah. Kalau sudah wasiat wajibah, artinya memang bukan waris secara mutlak ya. Wasiat wajibah itu wasiat yang bisa diberikan kepada orang lain sama seperti hitungan waris. Berapa? 1/3, tidak bisa lebih. Ya, 1/3 dari harta waris, nggak boleh lebih. Maka ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan kita bagi seperti itu aja. Siapa saja? Pertama, anak laki-laki. Kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bapak, ya. Kemudian bapaknya bapak, gitu ya. Kemudian saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki seayah itu bisa dapat. Ingat ya, saudara laki-laki seayah, tahu ya? Artinya memang beda ibu tapi satu ayah. Saudara laki-laki seibu bisa mendapatkan. Anak laki-laki dari saudara kandung berarti keponakan. Ya. Anak laki-laki dari saudara seayah, keponakan. Paman sekandung, kemudian paman seayah. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman saya, tapi nanti ini sangat dominan dia kena hijab nanti. Ya, ada asbabul furud nanti suami laki-laki yang dengan budak, kemudian ahli waris dengan perempuan siapa saja ini bisa dilihat ya. Ada anak perempuan, cucu perempuan, ibunya bapak, kemudian saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu. Kita langsung klasifikasikan saja ya. Ada ashabul furud. Ashabul furud ini yang sudah pasti mendapatkan dengan angka tertentu. Di antaranya setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Tadi kalau ditanyakan anak tiri dapat berapa, mereka dapatnya 1/3. Dari apa? Dari wasiat wajibah. Kemudian asobah, orang-orang asobah ini dapat sisa. Sisa itu biasanya banyak. Ya. Sisa itu yang dapat sisa biasanya apa? Anak-anak kandung itu biasanya dapat sisa, dan sisa itu biasanya banyak gitu.
Kemudian dawil arham, kerabat-kerabat yang tidak masuk dalam dua kategori di atas. Maka kita langsung cara mudah, ya. Cara mudahnya itu kita mengenal siapa ahli waris internal dan jatahnya. Ini aja dulu, eksternal itu nanti, gitu ya. Internal dulu orang yang pasti dekat sama kita. Siapa saja? Pertama anak laki-laki itu dapat asobah. Ya, jika almarhum tidak punya anak perempuan. Kemudian dia dapat asobah, tapi asobahnya 2:1 kalau misalkan dia punya anak perempuan dan laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi 2 anak laki-laki saya itu dapat asobahnya 2:1, gitu ya. Kemudian anak perempuan itu mendapatkan setengah jika dia satu-satunya anak almarhum, anak tunggal, tidak ada anak laki-laki lain, gitu ya. Maka dia dapat setengah dari harta. Gede itu. Dia bisa mendapatkan 2/3 dari harta jika jumlahnya 2 orang atau lebih. Dia bisa mendapatkan asobah jika almarhum punya anak laki-laki, dan kategori asobah atau sisanya ini dalam hitungan 2:1, ya. Kemudian ahli waris internal lainnya adalah suami. Kalau istri meninggal duluan, maka suami bisa mendapatkan setengah dari harta jika almarhumah nggak punya anak. Mereka berdua nggak punya anak. Tapi kalau punya anak maka dapat 1/4 harta, gitu ya. Nanti sisa dari 1/4 berarti berapa? 3/4 itu jadi punya anak-anaknya, gitu ya. Dengan perbandingan 2:1 atau asobah semuanya kalau anaknya laki-laki. Ini enak nih kalau anak-anaknya laki-laki semua, gitu ya. Kalau anak-anak laki-laki semua tinggal dibagi rata aja, karena tinggal asobah. Kemudian kalau istri yang meninggal suami, maka istri itu bisa mendapatkan 1/4 dari harta jika almarhum tidak punya anak. Sisanya 3/4 itu kemana? Mana kira-kira 3/4-nya? Kalau tidak ada ahli waris lainnya, saudara tidak ada, maka ke Baitul Mal. Tapi kalau misalkan dia punya anak-anak, maka sang istri ini mendapatkan 1/8 harta. Kemudian sisanya 7/8-nya itu menjadi dibagikan kepada anak-anaknya, asobahnya, gitu ya, kepada orang-orang yang dapat asobah. Di antara ahli waris internal lagi ada ayah itu mendapatkan 1/6 harta kalau almarhum punya anak laki-laki, atau 1/6 plus sisa kalau almarhum punya anak perempuan. Nanti kita bahas. Dan dia bisa mendapatkan asobah kalau almarhum nggak punya keturunan. Ini super enak. Ya. Kemudian ibu bisa mendapatkan 1/3 harta kalau almarhum tidak punya keturunan atau anaknya itu nggak punya keturunan. Kemudian almarhum tidak punya saudara atau saudari atau lebih dari 1. Kemudian 1/6 kalau almarhum punya keturunan atau almarhum punya saudara atau saudari lebih dari 1. Dia nggak punya keturunan tapi punya saudara kandung atau saudari kandung, gitu ya. Kemudian si ibu bisa mendapatkan 1/3 daripada sisa itu kalau kasus umariyaten, yaitu bapak, ibu, dan suami dan istri ada semuanya misalnya. Ini jarang terjadi, ya. Coba kita hitung untuk kasus yang pertama. Ini kan sudah di internal, sudah kita lihat semuanya. Seandainya ini kalau ada yang mirip namanya, mohon maaf ya, Pak Suyono wafat meninggalkan Ibu Suti, istrinya, dan 2 anak laki-laki yaitu Supri dan Slamet. Berapa harta yang diwariskan? Kalau misalkan dia meninggalkan harta sejumlah 8 miliar, maka dalam hal ini enak, gampang penghitungannya, ya, karena yang ditinggalkan adalah Suti, ahli warisnya Suti istrinya, yaitu karena dia punya anak maka dia mendapatkan 1/8, gitu ya. Kalau nggak punya anak maka 1/4. Karena ada anak yang maka 1/8, yaitu berapa? 1 miliar. Ya. Tapi kalau ada anak-anaknya maka dia karena ada anaknya maka kemudian anak-anaknya karena laki-laki semua dia mendapatkan asobah, maka masing-masing dibagi rata 3,5 miliar setiap orang, gitu ya. Nah, sekarang kalau ada anak perempuannya bagaimana? Pak Haji Abdullah, seorang yang kaya raya, ya, itu meninggal. Mereka berdua dikaruniai seorang anak, yaitu anak laki-laki bernama Mahmud dan 2 anak, Zainab dan Ruqayyah.
Bila Haji Abdullah wafat, uangnya 24 miliar, ini bagaimana pembagian warisnya? Baik. Yang ditinggalkan adalah Ibu Fatimah istrinya. Karena punya anak, maka dia mendapatkan berapa? 1/8 harta. 1/8 dari 24 miliar itu sama dengan 3 miliar. Zainab dan Ruqayyah serta Mahmud ini mendapatkan asobah, pembagiannya 2/1. 2/1, maka kalau dalam hal ini ya 24 miliar berarti sisanya berapa kalau dikurangi 3? 21 ya. 21, maka si anak laki-laki ini harus 2 kali lipat dari setiap anak perempuan. Berapa? 10 juta. Ya 10 miliar, 10,5 miliar. Maka dalam hal ini masing-masing anak perempuan ini mendapatkan 5,25 miliar, ya, kemudian anak laki-laki mendapatkan 10,5 miliar. Ini pembagiannya, gitu ya. Contoh ketiga, Bu Konim meninggal kemarin sore, meninggalkan suaminya Pak Joko, kemudian Zaki sebagai putranya dan kedua putrinya yaitu Rahma dan Rahmi. Yang ditinggalkan adalah harta sebesar 200 juta rupiah. Jadi berapa yang diwariskan buat Pak Joko? Dia harusnya mendapatkan setengah kalau dia tidak punya anak, tapi karena punya anak maka 1/4 dari 200 berarti berapa? 50 juta. Sisanya buat anak-anaknya, gitu kan ya? Maka 75 juta buat anak laki-laki, 37,5 itu buat anak perempuannya. Karena laki-laki dibanding perempuan itu 2/1, gitu ya. Baik, itu barangkali ya terkait masalah ilmu waris ini baru permulaan Pak, awal-awal. Nanti ada kasus-kasus yang lainnya, begitu ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau diskusi, kami persilakan. Terima kasih Pak Ustaz atas tentang pembahasan Islam. Demikian gambaran pembahasan Islam sebagaimana disampaikan oleh Pak Ustaz. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan Pak Ustaz itu ada beberapa hal ya. Pertama, pembahasan ini dasarnya pada Al-Quran surat An-Nisa yang dikatakan sebagai dikatakan Pak Ustaz bahwa ini bagian dari ilmunya Allah sebagai ilmunya Allah yang akan mungkin hilang Pak Ustaz ya. Ilmu bumi, dan kita sebagai orang Islam wajib memahami dan mempelajarinya dan mengamalkannya Pak Ustaz. Kemudian untuk wanita ini mungkin kalau menurut perspektif kalangan liberal gitu kan, hukum Islam ini dianggap tidak adil, tapi menurut orang Al-Quran, agama Islam itu sendiri, hukum waris ini hukum yang paling adil gitu kan. Walaupun bagian wanita itu setengah gitu, tapi bukan berarti adil, itu justru adil gitu. Dan di sini wanita itu istri maksudnya tidak boleh mengklaim ya, harta suami yang mana dia sudah diberikan nafkah. Itu berapa hal? Untuk ini ya, untuk explore jamaah-jamaah bapak-bapak ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum waris ini, kita buka diskusi tanya jawab ya dengan Pak Uli ya. Ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Silakan Pak Uli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya, keterkaitannya mengenai bagaimana pembagian atau waris. Saya ingin menanyakan bahwa ketentuan yang tadi diulas oleh Ustadz, ada kalimat bahwa pembagian waris itu agak-agak sedikit frontal, kata orang-orang yang tidak memahami hal keterkaitannya dalam Al-Quran itu surat An-Nisa. Lalu pertanyaan ini mungkin ada pembagian 1/1 ya Ustadz. Kalau laki-laki itu misalkan laki-laki 1 pikulan, perempuan kebaliknya 1 pikulan untuk laki, 1 gendongan untuk perempuan, artinya 2/1. Terus ada permasalahan yang sifatnya ada laki-laki 5, perempuan itu 7.
menggunakan dalam ketentuan waris Islam. Tentunya ada kesepakatan antara laki dan perempuan. Bagaimana kompilasi itu supaya kita nggak masuk dalam hukum pembagian waris secara perdata, tetapi seorang perempuan itu maunya pembagiannya sama dengan laki-laki. Jadi pembagian antara setelah meninggal pewaris atau ibu yang masih ada dibagi, setelah itu dibagi kepada anak-anaknya rata gitu. Itu pertanyaan pertama, bagaimana solusinya. Lalu yang kedua, keterkaitannya surat An-Nisa yang mengatakan bahwa kalau pembagian waris ini tidak mengacu pada ketentuan hukum Islam, waris Islam, maka orang yang membagi itu bisa masuk neraka, istilahnya kodratnya nanti akan masuk ke neraka kelak kemudian hari. Mungkin ada dua pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah bahwa ketika kita berbicara tentang konteks si wanita ngotot gitu, atau bahkan mungkin sudah terlanjur dibagi rata, misalkan wasiat tertulis gitu kan ya, dengan materai gitu dari almarhum sebelumnya ketika ini, bagaimana yang seperti itu kita menanggapinya. Yang pertama, prinsip bahwa 2:1 itu adalah mutlak dalam agama. Gitu ya, itu adalah hitungan mutlak yang mungkin yang sudah tersebut dalam Al-Quran. Namun bukan berarti tidak ada solusi. Kalau seandainya nanti setelah orang tua ini meninggal, kemudian ada forum berkumpul ya antara ahli waris semuanya, kemudian mereka legowo semuanya untuk membagi rata. Itu diperbolehkan dengan syarat. Syaratnya adalah masing-masing harus tahu dulu nih berapa jatah warisnya. Harus dihadirkan, seluruh ahli waris harus dihadirkan. Setelah dihitung, dibagi rata, masing-masing tahu, oh jatah saya 5 miliar, jatah dia cuma 2,5 miliar, misalkan. Kemudian sepakat semuanya, ayo kita bagi rata aja. Misalkan seperti itu, artinya memang sudah ada serah terima gitu, kepemilikan dari setiap masing-masing ahli waris, lalu kemudian dibagi rata untuk itu seperti itu diperbolehkan. Jadi sudah dimiliki terlebih dahulu, baru kemudian dihibahkan untuk dibagi rata. Nah, itu kan menjadi solusi saya rasa, gitu ya. Dan itu diperbolehkan yang seperti itu dalam kitab-kitab fikih. Terutamanya kalau kita buka dalam bab mawaris itu ya, bab mawarid ini dalam fikih Syafi'i itu diperbolehkan. Dengan syarat adalah dibagi dulu ke masing-masing pihak pada ahli waris, kemudian di awal mereka menyepakati untuk dibagi rata, setelah masing-masing pihak ini mengetahui saham masing-masing, itu diperbolehkan. Kalau nanya solusinya ya seperti itu, solusinya adalah solusi teknis. Tapi kalau seandainya nanti di tengah-tengah jalan ketika sudah masing-masing tahu nih, kok ternyata bagian saya 5 miliar, kok saya harus bagi rata, itu artinya sudah itu, maka yang berlaku adalah pembagian waris. Itu ya, mau dan mau seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang orang yang pihak yang tidak mau misalkan menggunakan hitung-hitungan waris dalam hal ini. Karena ketika dikatakan dalam Al-Quran orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu kan antaranya fasik, dolim, atau kafir gitu ya. Ya dilihat dulu tingkatannya itu dia menolak waris ini dalam hal apa. Apakah dalam hatinya dia, wah saya menolak nih, tapi saya tahu ini adalah kewajiban, berarti masih ada iman dalam diri dia, ya tidak dibilang kafir. Tapi fasik barangkali gitu ya, dolim barangkali ya. Karena bisa jadi harta yang seharusnya saya dapatkan kok dia gelarnya jatuh ke dia. Itu dolim. Kemudian kalau dihukumi sebagai orang yang dolim pun bisa jadi tidak. Kalau ternyata sepakat semuanya dengan angka yang seperti ini, semuanya sepakat bahwasanya kok kita kasihan ya, anaknya si fulan, anaknya si Al-Quran, misalkan jadi di kasus ada 3 anak, ada ada pengantin punya, ada suami istri punya 3
anak, meninggal duluan anaknya sebelum si suami istri meninggal. Kan dia kalau dalam hitungan waris tidak dapat waris kan? Tapi kita kasihan. Kasihan apa? Kok kasihan ya? Si anak ini tidak dapat waris karena bapaknya meninggal duluan. Akhirnya kita sepakat. Nah itu kan artinya kita bukan melanggar ya. Kita sepakat di luar daripada ketentuan waris yang mutlak dari angka-angka itu. Boleh nggak yang seperti ini? Itu boleh. Dan tidak masuk dalam kategori dolim dan hal ini. Jadi kita menghukumi sesuatu itu dilihat dari kasusnya. Kalau seseorang menolak dengan frontal, menolak ilmu waris, mengatakan, wah saya tidak mau, Islam itu tidak adil, nah ya sudah lah. Itu yang mungkin masuk dalam kategori si kafir ini, kali gitu ya. Tapi kalau dalam konteks yang seperti saya katakan tadi, mungkin tidak juga, bahkan tidak dikatakan dolim juga. Kalau dalam konteks di mana mereka sudah mengetahui saham masing-masing, tapi kok kasihan sama si fulan, lalu dihibahkan uang sebagian harta dari warisannya kepada dia, sepakat semuanya kasih kepada dia, itu tidak masalah. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu Pak, tidak selalu yang hitam pasti putih, yang tidak hitam pasti putih. Udah, dalam fikih itu bisa jadi yang tidak hitam bisa jadi abu-abu, bisa orange, bisa kuning, bisa biru. Dilihat dari konteks kasusnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, demikian mungkin bos ini. Bos. Wah, saya yang mau pertanyaan lagi. Oh, masih ada. Silakan Mas. Tadi dulu sudah disampaikan Ustaz mengenai yang hibah bercampur dengan warisan. Itu apa namanya tadi kan dikatakan salah satu kesalahan dalam pembagian warisan. Maksudnya ini yang saya tanyakan, misalnya ada anak tiga yang dua sudah mendapat hibah. Ketika nanti orang tuanya meninggal, ayahnya misalkan, apakah yang dua ini juga mendapatkan warisan sama dengan salah satu anak yang belum pernah mendapat hibah? Apakah seperti itu yang dijelaskan Ustaz? Iya. Kita. Oh iya. Karetnya bukan. Terus apa namanya? Ini izin. Jadi tadi disampaikan bahwa cucu apabila ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak bisa mendapatkan warisan dari kakeknya. Nah ini kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu namanya ada ahli waris pengganti. Nah ini buat cucu yang Ustaz sampaikan tadi tidak bisa mendapatkan warisan dari cucunya, artinya tidak bisa menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya. Nah tapi sementara di dalam kompilasi hukum Islam yang setahu kita itu dipakai di pengadilan agama, itu ada namanya ahli waris pengganti. Karena definisinya itu adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan bisa digantikan oleh keturunannya. Ya, dalam hal ini adalah anak yang meninggal dan pembagiannya adalah selevel dengan pamannya. Pamannya ya. Ini di dalam kompilasi hukum Islam seperti itu. Nah, maksudnya kita akan memakai yang mata seperti dijelaskan. Satu lagi kan? Ya. Satu lagi. Tadi kan dikatakan bahwa anak tiri bisa mendapat sepertiga. Nah, saya malah baru dengar nih kalau anak tiri bisa mendapat warisan. Setahu saya ada anak adopsi gitu yang sepertiga. Nah, tapi gini, saya tanyakan itu pengertian sepertiga ini sebenarnya dihitung dari mana sih gitu? Bisa gitu. Katakanlah gini, saya contohkan misalkan ada anak 4, 3 anak kandung, yang 1 anak tiri. Nah kan pengertiannya kalau memang dapat sepertiga, kalau misalnya hartanya katakan 10 juta ya, itu kalau si anak tirinya sudah dapat sepertiga, artinya anak kandung akan lebih kecil dari anak tiri. Apakah seperti itu pembagiannya itu? Karena ada yang bilang juga sepertiga ini dari bagian anak kandung. Nah saya mohon caranya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama. Hibah. Oh iya. Ini yang membedakan antara hibah dengan waris. Kalau hibah itu memang ya orang ngasih gitu kan ya. Ya orang ngasih gitu. Kayak saya misalkan saya punya anak 3. Karena anak saya yang ketiga ini masih terlalu kecil, akhirnya saya bilang kepada anak saya 2 anak saya yang pertama ini,
mobil, anak kedua saya kasih kontrakan, kan ya. Itu hibah dan itu bisa dimiliki mereka saat itu juga. Nggak boleh nunggu saya mati, nggak boleh. Begitu saya meninggalkan banyak harta di belakang itu, maka harta yang di belakang ini harus dibagikan kepada mereka bertiga sesuai dengan hukuman waris. Jadi tidak ada urusan antara saya belum dapat hibah kok dapat warisnya sama mereka, tidak ada ya. Itu memang udah waris. Waris itu memang dibagi sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua apa tadi itu? Kompilasi ya antara KHI dengan ini ya, dengan hukum waris yang ada. Jadi begini Pak, ada dua pendapat tentang posisi ahli waris itu terkait masalah kedudukan si cucu ini. Ada memang pendapat, tapi ini bukan pendapat jumhur, bukan pendapat mayoritas ulama. Yang ini kemudian dipakai oleh kompilasi hukum Islam. Jadi ya, kalau dalam pandangan mayoritas para ulama terkait masalah hukum waris bagi anak cucu ini, cucu yang bapaknya meninggal duluan sebelum kakeknya meninggal ini, itu bisa dibagi kalau terjadi kesepakatan dari pihak ahli waris, maka bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau tidak, maka tidak dapat dia terhalang. Itu ya, itu prinsipnya. Jadi kemungkinan besar yang dipakai oleh kompilasi hukum Islam adalah hukum yang di luar daripada jumhur ulama, mayoritas para ulama. Termasuk masalah yang banyak kok sebenarnya dalam fikih itu yang berbeda dengan KHI ya. Di antaranya hak talak ya. Hak talak itu yang harus ada ininya, ada saksinya itu. Itu kan pendapatnya madzhab Zuhri dan dipakai di Indonesia dibandingkan daripada madzhab Syafi'i. Syafi'i tidak mengharuskan itu. Tapi itu mungkin dipakai untuk dalam rangka maslahat yang lebih besar. Maslahatnya adalah supaya meminimalisir kasus perceraian itu ya, kasus talak. Seperti itu barangkali. Jadi kalau mau tanya lebih baik mana ngambil ikut kompilasi hukum Islam atau ikut yang fikih waris? Kalau saya sih ikut fikih waris dulu aja gitu. Ya. Kecuali terjadi konflik misalnya, ya silakan pakai KHI. Kemudian yang ketiga terkait apa tadi itu? Oh, sepertiga. Saya mengatakan saya tidak mengatakan bahwa anak tiri itu harus dapat waris. Tidak, saya bilang bisa mendapatkan harta waris dari mana? Dari wasiat wajibah. Tapi memang nanti akan muncul kesenjangan sosial, akan muncul kecemburuan sosial. Kecemburuannya adalah aku yang anak kandung mau dapat lebih kecil dari dia. Karena sepertiga, itu wasiat wajibah itu sepertiga. Jadi sebenarnya nanti begini saja, ya, apa namanya? Seandainya kok tidak ada wasiat dari pewaris, dari orang yang meninggal untuk anak tirinya, maka sebaiknya para ahli waris sepakat untuk memberikannya hibah harta, gitu saja sudah. Ya. Seandainya memang tidak ada wasiat wajibah, tapi kalau ada wasiat wajibah ya mau tidak mau sepertiga ini. Tapi seandainya wasiatnya kurang dari sepertiga, boleh apa enggak? Boleh, masalah. Ya. Sepertiga itu angka maksimal. Jadi saya tidak mengatakan bahwa anak tiri merupakan ahli waris, dia bukan ahli waris. Ya, hanya bisa mendapatkan harta dari warisan melalui wasiat wajibah. Gitu ya. Dan di antara wasiat wajibah itu angkanya maksimal sepertiga. Gitu ya. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan dia masuk dalam kategori ashabul furud, ada yang bilang tidak masuk dalam kategori ashabul furud. Gitu. Allah. Berarti tidak harus sepertiga ya? Tidak harus, kurang dari sepertiga. Kalau ternyata ini kan dalam sepertiga ini bisa nutup gitu. Iya, cepat. Perang dengan dalam. Iya. Demikian disampaikan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memberikan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait pewaris yang meninggal dunia yang dia berpoligami, apakah hak istri dan semua anak-anaknya sama? Yang kedua, pewaris yang bercerai itu meninggalkan anak, apakah istri mantannya dapat dan anak-anaknya jadi dapat juga? Kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, kalau misalkan Pak siapa namanya Pak? Pak Asmi.
Pak Asmi poligami. PNS nggak boleh ya kawan. Pak Asmi poligami misalnya. Apakah masing-masing anaknya dan masing-masing istrinya itu mendapatkan perhitungan yang sama? Jawabannya, sepanjang harta itu adalah harta penuh milik Pak Asmi, maka semua istri mendapatkan jatah yang sama. Ya. Tidak lantas kemudian, loh, bapak itu lebih banyak berjuang sama istri pertama. Wah, ini akan jadi cocok. Itu udah sekian saja, tidak bisa, nggak bisa menentukan seperti itu. Sepanjang ini adalah harta milik Pak Asmi, full total milik beliau, maka dibagi rata, dibagi sesuai dengan hitungan waris, sebagaimana waris itu sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, terjadi perceraian. Kemudian si laki-laki meninggal. Apakah mantan istrinya mendapatkan waris? Jawabannya tidak. Karena di antara penyebab waris itu adalah pernikahan dan juga keturunan. Kalau pernikahannya selesai, maka tidak jadi dapat waris. Tapi urusan keturunan anak-anaknya tetap dapat waris karena tidak ada istilah mantan anak. Mantan anak itu tidak ada. Kalau mantan istri ada, itu ya. Mantan suami ada. Tapi kalau sudah terjadi namanya perceraian, maka suami tidak mewarisi harta istri, mantan istri, dan istri tidak mewarisi harta mantan suami. Tapi anak-anaknya dapat. Anak-anaknya dapat. Ya, hitungannya sama. Demikian. Jadi kalau misalkan cuma tinggal anak-anaknya gimana? Ya asobah saja langsung, tanpa harus dikurangi 1/8 kepada istrinya, tidak perlu. Langsung asobah untuk anak-anaknya. Iya. Ada visual. Mungkin untuk ibu ada yang mau bertanya nggak? Ibu-ibu terima aja. Bapak udah kita kasih kesempatan dari ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan terkait yang wanita tadi itu, yang gimana keadilan wanita kalau tadi sampai 3 miliar terus 10 miliar, keadilan di mana? Terkait kita sebagai penyulus kan kadang-kadang juga menyampaikan hukum waris juga. Kami pemerintah biasanya ujung-ujungnya ini menggunakan kompilasi hukum Islam. Karena memang dasarnya hati Allah wa hati Rasul wa kulli amri minkum. Kita taat pada hukum Allah, hukum Rasul, dan hukum negara. Dan kompilasi hukum Islam ini merujuknya juga fikih-fikih, ya Quran, hadis, ijma ulama. Jadi saya banyak solusi-solusi hukum kayak tadi wasiat wajibah, terkait anak angkat, terkait cucu, itu masuknya di wasiat wajibah. Dan perhitungannya seperti itu. Gimana nih korelasi nanti kalau kata Ustaz, ya saya pilihnya yang hukum ini aja. Sementara kita juga di negara ada kompilasi dan merujuknya juga Al-Quran hadis juga. Terima kasih. Iya, saya jawab begini. Ketika terjadi kontradiksi ya antara fikih yang dipegang oleh mayoritas para ulama dengan kompilasi hukum Islam. Kenapa saya mengatakan saya memilih jumhur ulama dulu? Karena memang tidak ada, kalau tidak ditemukan konflik di sana. Tapi kalau cenderung ada konflik, maka KHI boleh menjadi acuan. Sebagai contoh yang tadi, yang masalah wasiat wajibah dalam KHI dikatakan bahwa dapat gitu ya, sepertiga gitu misalkan wasiat wajibah. Kalau itu bisa menjadi solusi dari seandainya orang mengambil merujuk kepada fikih yang dipegang oleh jumhur ulama terlebih dahulu, kok ternyata memungkinkan terjadinya konflik, itu bisa menjadi solusi seandainya dia menjadi solusi. Toh itu kan juga pendapat ulama. Jadi kompilasi hukum Islam itu sebenarnya fikih yang diambil dari beberapa pendapat yang kadang-kadang memang bukan pendapat jumhur, tapi pendapat minoritas. Yang sebenarnya kalau dilihat dari konteks keindonesiaan, toh ternyata bisa menjadi solusi. Itu bisa menjadi bukan pelarian ya, menjadi taufik kita, sandaran kita juga kalau ternyata ada
ada kemungkinan terjadinya konflik di depannya, ke depan. Tapi kalau misalkan tidak ya tidak masalah pakai yang jumhur duluan. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi itu solusi lah kalau menurut saya gitu. Termasuk ya tadi dalam masalah fikih pernikahan juga banyak ya, selain daripada ilmu waris ini yang pendapat daripada jumhur ulama ini berbeda dengan kompilasi hukum Islam ya. Itu tadi contohnya masalah perceraian itu kenapa kok KHI justru mengambil pendapatnya mazhab Zahiri, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi, Hambali sama Maliki. Justru pendapatnya Zahiri yang diambil. Mungkin ketika itu diformulasikan menjadi sebuah kompilasi hukum gitu ya, dilihat nih sepertinya yang lebih maslahat pendapatnya yang ini gitu. Untuk konteks keindonesiaan ya, talak tanpa adanya saksi. Kalau di kompilasi hukum Islam harus ada. Nah, kalau di jumhur itu suami ngomong talak aja sudah sah gitu. Tapi itu diberlakukan sebagai kompilasi hukum di Indonesia demi apa? Demi meminimalisir terjadinya perceraian. Nah, ini dibuatlah seperti itu, maslahat itu, ya kan? Tapi seandainya dengan merujuk kepada hukum fikih yang berlaku itu sudah menjadi solusi, saya rasa cukup itu saja. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Keadilan perempuan. Iya, saya sudah kirim artikel saya ke Juri ya. Iya, tentang artikel itu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup adil. Cuma masalahnya yang kita baca itu hanya hanya ayat yang 2:1 saja. Padahal ayat-ayat yang lain kan banyak gitu. Ya, jadi kalau saya rinci ini, hanya ada 5 kasus di mana wanita itu mendapatkan 2:1, separuh daripada laki-laki. Tapi justru ada 7 kasus di mana wanita mendapatkan jatah yang sama dengan laki-laki, dan ada 10 kasus di mana wanita mendapatkan bagian lebih banyak dari laki-laki, dan ada 7 kasus di mana wanita mendapatkan hak waris dan laki-laki tidak mendapatkan hak waris. Detailnya ada di artikel ini ya, di artikel ini. Karena kalau kita bahas lagi nanti bisa sampai jam 3. Gitu. Jadi karena kita ini terlalu terfokus pada ayat yang 2:1 itu. Padahal ada ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang, bukan cerita, membagi hitung-hitungannya itu pada kasus-kasus yang lain di mana wanita lebih banyak diuntungkan daripada laki-laki. Jadi kalau dibilang ayat waris tidak adil kepada wanita, ya keliru juga, ya. Karena hanya di sini kalau saya lihat hanya ada 5 kasus pembagian 2:1 itu. Selebihnya justru wanita lebih banyak diuntungkan dalam masalah waris ini. Kalau 2:1 karena adik dan kakak yang kandung itu, karena pada prinsipnya memang yang wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga adalah laki-laki. Di antara prinsipnya demikian. Wanita begitu dapat harta, suami boleh intervensi tidak boleh. Ini harta murni perempuan. Suami tidak boleh intervensi. Mau dipakai jajan sama si wanita, mau dipakai sedekah, mau dipakai buat infak, semua suka si wanita. Karena demikianlah maka Al-Quran itu memberi udah 2:1. Karena kenapa? Laki-laki sudah wajib untuk mencari nafkah dan menafkahi orang banyak, diantaranya anak-anaknya, keluarganya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan dari saya terakhir juga. Iya. Panjang. Iya, pertanyaan. Kalau warisan itu kan ada harta begini, harta bawaan kan? Gimana? Kalau ada konteks harta warisan itu ada harta gunung ini, ada harta bawaan. Nah, harta bawaan ini dari suami istri. Ya. Untuk membagi ini, harta dua ini ditambahkan dulu atau bisa masing-masing dibagi? Cara itu teknis sih Pak. Jadi kalau menurut saya sih mana yang mudah, misalkan dengan menggabungkan langsung seluruh harta suami saja, ya, entah dari harta gonohininya, kan sudah ketahuan kan 70% ya suami, diakumulasi dulu, ya. Diakumulasi dulu boleh, atau mungkin langsung
langsung di perpecahan gitu ya, misalkan rumah punya sini sekian, ini sekian, ini sekian, mobilnya sekian sekian, nah, apa seperti itu. Kalau mau diakumulasi, ya itu teknis ya, urusan teknis diserahkan kepada ahli waris nanti. Ini kalau dalam hukum barat itu dikenal legitimasi porsi. Legitimasi porsi kalau dalam hukum barat. Harta warisan yang tidak boleh bagi lagi, utang untuk ahli waris itu. Apakah dalam hukum Islam ini dikenal istilah seperti itu? Ya tadi pembagiannya ada ashabul furud gitu kan ya, yang dapat sepertiga siapa, dapat seperempat dalam konteks siapa, yang dapat setengah siapa. Artinya nanti dalam pembagiannya ya sudah, Anda cuma dapat sekian, Anda cuma dapat sekian, Anda dapat sekian, tidak boleh bagi-bagi lagi setelahnya, gitu kan ya, tidak boleh mendapatkan lebih dari ini. Yaitu barangkali kalau mau analogikan mungkin seperti itu. Dan ada orang-orang yang dalam satu kondisi dia dapat, tapi ketika dalam kondisi yang lain dia tidak dapat, gitu ya. Karena kenapa? Terhalang barangkali, atau karena dia tidak memenuhi syaratnya, karena sempat menjadi kriminal, membunuh orang, nggak dapat. Nah, itu ada dalam Islam. Ya mungkin kalau mau dianalogikan kepada konteks tadi mungkin bisa saja memahami. Ya saya kira Pak Ustaz, cukup Pak Ustaz rekomendasi semua nih. Ya. Kita akhiri. Oh ya, terakhir sebelumnya, nanti kalau untuk para hadirin ya, untuk penghitungan, masalah penghitungan ini sudah ada aplikasi. Jangan pakai iWaris ya. iWaris itu hitungannya masih kadang-kadang agak keliru. Ada aplikasi namanya Atashil. Atashil itu tidak bisa di Android, tidak bisa di iPhone, tidak ada. Atashil itu hanya bisa di-download di Windows. Jadi bisa digunakan di laptop atau di PC, gitu ya. Dan itu perhitungannya sangat detail sekali sehingga Play Store baru. Di Play Store nggak ada. Atashil. Atashil. Saya fotoin, saya kirim ke Pak Suri nanti biar bisa di-share. Ya, demikian. Terima kasih. Ya. Ya, sebenarnya kajian kita pada hari ini sudah kemarin selesai. Kita cukupkan sekian. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanallah. Tapi Bapak, sebelum ini ada pengumuman nih dari amanat dari Ketua Dewan Masjid untuk terkait santunan yang akan diberikan di bulan Ramadan di kedua ibu-ibu masjid. Nur Al-Isani ingin berpartisipasi menyisikan rezekinya, kiranya dapat mengisi ya Ustaz Kasmi. Udah ada belangkonya kan? Ya, dapat mengisi belangkonya masing-masing, cash atau dalam bentuk lain yang berharga juga bisa. Senilai ini untuk santunan yatim dan duafa berupa 1